Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial penyusunan Anjab dan ABK untuk jabatan pelaksana. Berikut adalah form informasi jabatan atau biasa disebut dengan Infojab. Form ini dapat di-download di Google Drive dari Subkoordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Untuk link dari Google Drive-nya akan saya tulis pada deskripsi video ini. Penyusunan Anjab dan ABK ini berpedoman pada Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Saya ambil salah satu contoh jabatan pelaksana, yaitu analis jabatan pada bagian organisasi sekretariat daerah. Terdapat 17 poin yang harus diisi pada Infojab ini dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama jabatan, ditulis sesuai dengan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu kode jabatan dikosongkan saja. Untuk unit kerja diisi sesuai dengan SOTK masing-masing. Kemudian poin ikhtisar jabatan diisi sesuai dengan yang ada di Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Pada kualifikasi jabatan, untuk pendidikan formal, background pendidikan yang disyaratkan disesuaikan dengan yang ada di Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Kemudian diklat penjenjangan untuk jabatan pelaksana diisi dengan diklat prajabatan. Kemudian diklat teknis yaitu diklat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan, bukan diklat yang telah diikuti oleh pegawai yang menduduki suatu jabatan. Selanjutnya, pengalaman kerja diisi apabila terdapat pengalaman kerja yang linier dengan jabatan. Kemudian pada poin tugas pokok, yang pertama yaitu uraian tugas. Guna mempermudah pengisian uraian tugas, dapat melihat file uraian tugas pelaksana yang dapat di-download juga di Google Drive. Uraian tugas disesuaikan dengan tugas masing-masing jabatan. Kemudian, untuk hasil kerja merupakan output kerja jabatan, dapat berupa benda, jasa, atau informasi. Kemudian, jumlah hasil atau volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil atau produk. Perhitungan volume kerja dilakukan dengan cara menghitung jumlah hasil kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya, waktu penyelesaian merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Jadi, jumlah hasil pengumpulan data jabatan sebanyak 350 ini dikalikan 0,50 atau setengah jam. Untuk waktu efektif, diperoleh dari hari kerja efektif dalam 1 tahun dikali jam kerja efektif per hari. Maka diperoleh 1250 jam dalam 1 tahun sesuai dengan yang ada di Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Kemudian, untuk kebutuhan pegawai, diperoleh dari jumlah hasil kali waktu penyelesaian, kemudian dibagi waktu efektif. Berdasarkan tabel ABK di atas, diperoleh jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 0,77 dan dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya, untuk pengisian hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, dan wewenang, jumlahnya disamakan dengan jumlah uraian tugas. Hasil kerja pada tabel ini disamakan dengan hasil kerja yang ada pada tabel tugas pokok sebelumnya. Kemudian, untuk bahan kerja merupakan input yang diolah untuk memperoleh hasil kerja. Bahan kerja dapat berupa benda, jasa, dan informasi. Poin selanjutnya yaitu perangkat kerja adalah pedoman atau acuan yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, seperti SOP, peraturan, maupun alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas tangan, dan perlengkapan.
Selanjutnya, tanggung jawab adalah tuntutan jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin, seperti keakuratan, ketepatan, dan kelancaran. Wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan. Kemudian korelasi jabatan, yaitu hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan, baik vertikal, horizontal, maupun diagonal. Untuk korelasi vertikal, dapat ditulis dua tingkat atasan dari jabatan yang dianalisis. Kondisi lingkungan kerja, yaitu keadaan tempat jabatan yang dianalisis melaksanakan tugas. Dari faktor tersebut, dipilih salah satu faktor yang paling dominan. Selanjutnya, risiko bahaya, yaitu potensi keadaan yang dapat membahayakan keselamatan kejiwaan dan fisik pegawai pada saat melaksanakan tugas. Hal ini biasanya untuk jabatan yang memiliki risiko tinggi seperti pemadam kebakaran dan pemelihara jalan. Untuk pengisian syarat jabatan yang meliputi keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, dan fungsi pekerjaan dapat dilihat pada masing-masing sheet pada file info job dengan pilihan masing-masing maksimal 3. Untuk minat kerja, menggunakan teori kepribadian Holland yang rumusnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Apabila pilihan yang pertama adalah realistik, maka untuk pilihan yang kedua dan ketiga otomatis konvensional atau C dan investigatif atau I. Prestasi kerja yang diharapkan dapat ditulis baik atau sangat baik. Untuk kelas jabatan, dapat dilihat pada website Sistem Informasi Kamus Kelas Jabatan dari BKN atau Sikejab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan terkait materi yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat. Terima kasih.